Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ikhwatal iman rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai karunia-Nya kepada kita, yang apabila kita mencoba menghitung-hitung kenikmatan tersebut niscaya tidak akan pernah terhingga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya kelak nanti di akhirat insyaallah. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebelum khatib mengawali ceramah Jumat siang hari ini, khatib berwasiat, berpesan khususnya bagi khatib pribadi dan umumnya bagi para jamaah semuanya. Mari kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah bekal terbaik yang akan menghantarkan kita kepada perjumpaan dengannya kelak nanti di akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 berfirman bahwa ada dua golongan yang akan Allah angkat derajatnya. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dianugerahi ilmu beberapa derajat. Inilah dua golongan yang kedudukannya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman di antara kalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan yang pertama ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala suka menyapa, menyeru kepada orang-orang yang punya keimanan dalam hatinya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang kedua, golongan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu akan diangkat beberapa derajat. Ikhwatal iman rahimakumullah, ilmu ini sangat bermanfaat, sangat berfaedah bagi kita. Ia akan menerangi jalan kita dalam menapaki hari demi hari. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya, mereka tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Makanya al-ulama warathatul anbiya, ilmuwan itu, ulama itu adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, faqad akhada bihaddin azim, bihaddin wafir, maka ia telah mengambil ilmu tersebut sebagai bagian yang sangat berlimpah. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk senantiasa mengupgrade diri kita, meningkatkan kapasitas keilmuan kita, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum, karena semuanya sangat penting bagi kehidupan kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kun aliman au muta'alliman
au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata fatahlika. Dalam hadis ini disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk mengambil salah satu peran dari keempat peran. Yang pertama, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, orang yang bisa mengajar kepada orang lain, orang yang bisa mentransfer pengetahuannya kepada orang lain, orang yang bisa menyerukan, mendakwahkan, sekaligus mengamalkan keilmuan yang ia miliki. Jika kita tidak mampu untuk menjadi orang yang berilmu, au muta'alliman, maka ambil peran yang kedua, yaitu atau jadilah seorang pembelajar, orang yang senantiasa haus akan ilmu-ilmu. Tidak mampu juga sebagai penuntut ilmu, maka ambil peran yang ketiga. Apa itu? Au mustami'an, atau jadilah penyimak, jadilah pendengar. Tidak mampu juga kita menyimak, mendengar ilmu, maka ambillah peran yang keempat. Au muhibban, atau jadilah orang yang mencintai ilmu. Itu paling minimal, mencintai ilmu. Wala takunil khamisata, dan janganlah kalian jadi golongan yang kelima. Siapa itu golongan yang kelima? Jadi orang yang berilmu tidak, jadi pembelajar juga tidak, jadi penyimak juga tidak, jadi pencinta ilmu juga tidak. Kata Rasulullah, wala takunil khamisata, janganlah kalian menjadi golongan yang kelima. Fatahlika, niscaya kamu akan celaka. Ikhwatal iman rahimakumullah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Bukan untuk ditambahkan rizki, bukan memohon kelapangan rizki, tapi memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah, Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam sebuah hadis disebutkan la hasada illa fisnataini. Tidak ada iri kecuali pada dua perkara. Kalau hasud atau dengki, ini adalah bentuk iri yang negatif. Artinya ketika seorang mendapatkan kelebihan rizki, mendapatkan karunia, ia menginginkan agar rizki tersebut hilang, lenyap dari orang tersebut. Ini adalah dengki yang negatif, iri yang negatif. Sementara ada iri yang positif, yang disebut dengan ghibthah. Ketika seseorang mendapatkan keluasan harta, keluasan rezeki, lalu ia berinfak, ia menggunakan harta tersebut di jalan Allah, lalu kita berkata, duh, kalau saya seperti orang tersebut, saya ingin berinfak seperti orang tersebut. Tanpa menghendaki harta itu hilang dari orang tersebut. Nah inilah yang pertama, iri yang diperbolehkan. Yaitu seseorang yang Allah karuniai harta, lalu ia membelanjakan harta tersebut untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berkata, mun saya seperti orang tersebut, saya ingin berinfak seperti orang tersebut. Maka ini iri yang diperbolehkan. Kenapa? Karena irinya tidak menghendaki harta tersebut hilang dari orang tadi. Yang kedua, orang yang Allah karuniai hikmah, orang yang Allah karuniai ilmu. Lalu dengan ilmunya dia mengajarkan, dia menjadi pelita bagi umat, dia menyinari umat dengan keilmuannya. Lalu kita bilang, kalau kita seperti orang yang berilmu tersebut, kita bisa mendakwahkan, kita bisa mengajarkan, kita bisa menyuruh orang ke jalan yang baik. Maka iri tersebut, iri terhadap orang yang berilmu tersebut, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dia tidak menghendaki ilmu dari orang tersebut hilang, tetap ada pada orang tersebut. Dia ingin meniru amal orang tersebut melalui keilmuan yang ia miliki. Mudah-mudahan dua hal ini menjadi pemicu bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keilmuan kita agar keagamaan kita, keislaman kita menjadi benar-benar memiliki pondasi yang sangat kokoh, yaitu dengan ilmu.
Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfir li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.